Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di pembahasan terkait dengan bahasan di kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang kita masukkan di dalam playlist suplemen tahsin, yaitu seputar adab pelajar dan penghafal Al-Quran serta pengajar juga. Nah, kali ini kita akan masuk di dua pembahasan terakhir, yaitu kondisi tertentu di dalam membaca Al-Quran. Baik sahabat Al-Quran, mudah-mudahan ini menjadi bahan yang bisa kita amalkan bersama, yaitu kondisi tertentu di dalam membaca Al-Quran. Baik, langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah makruh membaca Al-Quran dalam keadaan ketika ruku, sujud, tasyahud, dan kondisi sholat lain selain berdiri. Nah, jadi membaca Al-Quran itu memang posisinya disunnahkan ketika dalam kondisi berdiri begitu ya. Jadi untuk bacaan ruku, sujud, tasyahud itu memang ada doa-doa tersendiri. Kemudian bagi makmum, selain surah Al-Fatihah pada sholat jahar, jika makmum dapat mendengar bacaan imam. Jadi makruh ya bagi makmum selain surah Al-Fatihah pada sholat jahar jika makmum dapat mendengar bacaan imam. Jadi afdolnya adalah makmum itu mendengarkan bacaan surah setelah surah Al-Fatihah. Sedangkan membaca surah selain Al-Fatihah maka itu dihukumi makruh. Nah, kalau Al-Fatihahnya tentu di dalam penjelasan mazhab Syafi'i itu harus kita baca dalam setiap rakaat. Kemudian makruh ketika sedang duduk di toilet gitu ya. Ketika mengantuk serta saat khotib sedang khutbah dan ia dapat mendengarnya. Ini makruh membaca Al-Qur'an. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian poin berikutnya berhenti membaca Al-Qur'an. Nah, berhenti membaca Al-Quran jika sedang membaca lalu tiba-tiba ingin buang angin. Hendaknya ia menghentikan bacaannya hingga ia selesai buang angin, baru kemudian melanjutkan bacaannya. Nah, tapi ini bacaan yang istilahnya kita sudah punya hafalan, kemudian dengan hafalan itu kita murojaah. Nah, maka ketika kita ingin buang angin, ya, maka selesaikan dulu baru kemudian dilanjut. Jadi jangan berbarengan ya. Berikutnya, jika menguap, hendaknya ia menghentikan bacaannya hingga selesai menguap, lalu meneruskannya kembali. Ya, jadi jangan ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu lebih baik dihentikan terlebih dahulu baru kemudian dilanjutkan. Berikutnya sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga merendahkan suara. Jika membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 30 yang artinya ini. Orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah. Nah, ini maka lirihkan suara kita, rendahkan suara kita. Jadi jangan ditinggikan, jangan dikeraskan, rendahkan suaranya. Ya, ketika menemukan ayat-ayat seperti ini. Yang artinya orang-orang Yahudi ini berkata tangan Allah terbelenggu di dalam surah Al-Anbiya, dan mereka berkata Allah yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Nah, maka
ini kita harus merendahkan suaranya. Ini penting sekali bagi kita ya di dalam membaca Al-Qur'an, karena seringkali tidak sedikit kita jumpai masih ada saudara-saudara kita yang membaca Al-Qur'an tuh ya biasa-biasa saja gitu. Padahal di sini ada tentu adab-adab ya di dalam membaca Al-Qur'an. Berikutnya yang keempat, merespon ayat atau surat tertentu. Barang siapa yang membaca surah At-Tin dan telah selesai membaca ayat terakhir, hendaklah ia mengucapkan yang artinya benar dan aku menjadi saksi atas hal itu. Jadi kalau ada kata alaisallahu kamil hakimin. Kemudian di sini juga barang siapa yang membaca akhir surah Al-Qiyamah, hendaklah ia katakan benar dan aku bersaksi atas kebenaran itu. Alaisa biqadirin uh, ala ayyuhyal mauta, kalau tidak salah ya. Pokoknya ada alaisanya begitu. Maka itu uh, respon kita atas ayat atau surat tertentu. Barang siapa membaca ayat yang artinya maka kepada perkataan apakah selain Al-Qur'an ini mereka akan beriman, hendaklah mengucapkan aku beriman kepada Allah. Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, dan Abu Musa al-Ash'ari jika membaca sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi ya di dalam surah Al-A'la, Umar setelah membaca ayat tersebut mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la 3 kali. Nah ini bagaimana para salafus solih merespon ayat atau surah tertentu. Seperti itu. Kemudian berikutnya membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Nah, jumhur ulama mengatakan membaca surah Al-Fatihah merupakan ketentuan pada setiap rokaat. Memanjangkan bacaan pada rokaat pertama dan di antara faedahnya adalah orang yang terlambat datang bisa mengikuti rokaat pertama. Nah, jadi kalau dalam rokaat pertama ini banyak yang mempraktekkan itu bacaannya dipanjangkan. Maksudnya surah setelah Al-Fatihahnya dipanjangkan. Imam di dalam membaca surahnya itu surah yang panjang. Kenapa? Agar orang yang terlambat masih bisa mengikuti sholatnya. Kemudian Al-Fatihah termasuk dalam rukun sholat dan ini pendapat yang lebih kuat. Nah ini di Klinik Tahsin alhamdulillah sudah kita upload bertahap untuk pembahasan tahsin surah Al-Fatihah. Silahkan sahabat Al-Quran semuanya bisa disimak di playlist tahsin Al-Fatihah. Kemudian yang keenam, membaca beberapa surah dalam satu rakaat. Itu seperti apa? Tidak mengapa membaca beberapa surah dalam satu rakaat, karena terdapat riwayat dalam Sahihain dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, aku tahu beberapa contoh yang pernah dilakukan Rasulullah. Kemudian ia menyebutkan 20 surah mufassal. Surah-surah yang yang pendek ya. Setiap rakaatnya beliau membaca 2 surah lanjutannya. Bahkan kita sering menjumpai ya di dalam bulan Ramadan, qiyam tarawih kan banyak penggabungan surah satu surah berikutnya itu tidak mengapa. Berikutnya yang ketujuh, 4 tempat imam diam sejenak. Yang pertama setelah takbiratul ihram untuk membaca doa tawajuh dan agar makmum dapat menyusul takbiratul ihram. Jadi setelah takbiratul ihram ya untuk membaca doa tawajuh dan agar makmum dapat menyusul takbiratul ihram. Berikutnya di antara akhir Al-Fatihah dan lafal amin. Nah, itu berhenti sejenak. Supaya tidak ada sangkaan bahwa lafal amin merupakan bagian dari surah Al-Fatihah. Jadi ada jeda ya. Al-Fatihah, kemudian amin, dan juga seterusnya.
Berhenti agak lama setelah Al-Fatihah karena makmum sedang membaca Al-Fatihah. Jadi ketika kita ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian berhenti sejenak ya, jangan langsung Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada jeda terlebih dahulu agar apa? Makmum menyelesaikan baca Al-Fatihah untuk dirinya sendiri. Kemudian setelah selesai membaca surah untuk memisahkan antara bacaan Al-Quran dengan takbir hendak ruku. Jadi di sini ada 4 tempat imam diam sejenak. Jadi setelah selesai membaca surah ya untuk memisahkan antara bacaan Al-Quran dengan takbir eh, yang akan kita lanjutkan ke apa ke gerakan ruku. Berikutnya sujud tilawah. Jumhur ulama berpendapat tidak wajib tetapi mustahab. Ini merupakan pendapat Umar bin Khattab, Ibnu Abbas, Salman Al-Farisi, Imran bin Husain, Malik Auza'i, Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Thawr, dan Daud. Nah, sujud tilawah ya. Nanti kalau ada beberapa surah atau ayat yang nanti kita akan bahas di poin berikutnya, ini tidak wajib. Ya, tidak wajib tetapi sunnah saja. Kemudian jumlah dan tempat ayat sajadah yang dipakai untuk sujud tilawah. Pendapat yang dipilih yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan jumhur ulama ada 14 ayat dalam surah Al-A'raf ayat terakhir, satu ya. Kemudian yang kedua Ar-Ra'd ayat 15, yang ketiga An-Nahl ayat 50, yang keempat Al-Isra ayat 109, yang kelima Maryam ayat 58, keenam dan ketujuh itu surah Al-Hajj ayat 18 dan 77. Yang kedelapan Al-Furqan ayat 60, yang kesembilan An-Naml ayat 26, yang kesepuluh As-Sajdah ayat 15, ke-11 Fussilat ayat 38, yang ke-12 An-Najm ayat terakhir, yang ke-13 Al-Insyiqaq ayat 21, dan yang terakhir surah Al-Alaq di ayat terakhir. Itu ada 14 ayat yang di situ disunnahkan untuk sujud tilawah. Nah, kemudian bahasan terakhir yaitu masalah mengenai khataman Al-Qur'an. Nah, khataman Al-Qur'an ini tentu sesuai dengan apa bahasan di kitab At-Tibyan ya fi adabi hamalatil Qur'an. Yang pertama mengenai waktunya dijelaskan sebelumnya bahwa khataman yang dilakukan oleh qari saja hendaknya dilakukan ketika sholat. Lebih baik lagi pada 2 rakaat sholat fajar atau 2 rakaat sholat sunnah maghrib, namun pada 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih afdol. Sekali waktu ia dianjurkan untuk khataman pada awal siang dan di lain waktu pada awal malam. Nah, yang lebih afdol tentu saja di pagi hari ya untuk menyelesaikan khataman Al-Qur'an. Nah, adapun dalil-dalil yang lain itu yang lengkapnya ada di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'an. Sehingga kita hanya membahas poin-poin yang sekiranya memang mudah untuk kita amalkan. Nah, ini mohon maaf belum terketik ya penjelasan yang khataman Al-Qur'annya. Tapi tadi ada penjelasan di dalam kitabnya di waktu pagi itu waktu terbaik, dan kami di masjid ya di salah satu masjid juga ketika menghatamkan itu kita coba cari waktu yang segar, yaitu di waktu ba'da subuh. Baik sahabat Al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan di ayat dan surah yang dibaca pada waktu dan keadaan tertentu. Apa saja ayat dan surahnya, semisal surah Al-Kahfi dan lain sebagainya, maka pantengin terus di channel YouTube Klinik Tahsin. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.